Opsi lain yang bisa saya sampaikan melalui penjelasan ini yaitu upaya restoratif of justice atau perwasitan mungkin dalam semua bentuk opini hasil pemikiran yang tidaklah patut dituntut secara hukum formal kalau hanya tindakan dan perlakuan yang menimbulkan luka sakit yang senantiasa dapat dituntut secara hukum positif. Namun hasil dari pemeriksaan dan perkiraan dapat dijadikan dasar seseorang menuntut orang lain dalam koridor hukum menimbang mengingat dasar-dasarnya yang kuat dan mendahuluinya. Apakah menguatkan ataupun memberatkan. Maka sepanjang aturan regulasi kebijakan masih bisa ditoleransi, maka dimungkinkan upaya persepakatan atau restoratif of justice ataupun dengan jalan perwasitan, dan itu kami sudah menunggu kesempatan ini selama 15 tahun. Mengapa dalam hal ini saya masih bertoleransi di dalam hal upaya penyelesaian kasus persekusi tertutup ini tentang dan tetap bersabar dan menunggu ketegasan para aparat penegak hukum dan toleransi maupun pemahaman para pemangku kebijakan itu karena istri saya itu melakukan penggelapan, tipu gelap yang dilakukan secara sistematis melibatkan pejabat atasan stakeholder, dan karena hal ini ada dua alternatif aturan kebijakan dinas administratif adalah yaitu kewenangan eksekutif dan perkara lainnya yang dilakukan terpisah menyangkut locus delicti lainnya atau verjaring lainnya yaitu kejadian penggelapan, penipuan, persekusi main hakim sendiri dan pidana biasa dan bukan delik aduan yang disampaikan laporan. Jadi delik aduan yang kami sampaikan yang dulu adalah batal demi hukum karena berlanjut dengan perceraian, artinya bahwa delikti itu selesai. Ya kasusnya ya cerai itu aja udah. Namun tuntutan-tuntutan kriminal maupun administratif lainnya yang saya tuntut belum dijalankan. Artinya bahwa kasus larinya IWW dari rumah itu justru menjadi petunjuk adanya akan tindak pidana yang baru, yaitu sepatutnya dapat diproses secara hukum karena telah sedang dan akan terjadi lagi berulang jika hal ini tidak diselidiki, sehingga perlu pelajaran atau catatan untuk efek jera pelaku dan si turut pelaku, artinya aksi tipu gelap yang dengan sengaja dilakukan IWW dapat senantiasa dan selalu dituntut secara hukum karena sejak mula sekali saudara korban yaitu sadar bahwa dirinya ditipu daya dalam rekayasa manipulatif penggelapan 372 KUHP. Yaitu artinya bahwa dalam tipu gelap itu barang siapa dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kaitannya dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan, dapat diancam karena penggelapan, yaitu dokumen al-azhar, ini dokumen bersama, surat-surat, diancam pidana penjara selama 4 tahun, denda 800 juta rupiah setara dengan pasal 372 KUHP. Dalam pertimbangan lain bahwa melalui kejahatan demi kejahatan itu dilakukan di dalam kalangan keluarga tidak mengenal daluarsa, tetap berlaku ketentuan pasal 367 dan penjelasan pasal tersebut sesuai dengan nomenklatur pasal 405, di mana pemidanaan kasus atau salah satu kasus kejahatan yang diterangkan di dalam pasal 397, 399, 400 dan 402 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut, yaitu hak untuk menjadi bagian negeri pasal 35 ayat 1-5. Bahwa pemidanaan karena salah satu dari kejahatan tersebut pasal 396 dan jungto pasal 402 dapat diperintahkan supaya keputusan hakim nantinya dapat diumumkan melalui media massa atau media sosial, dan kejahatan demi kejahatan adanya pencurian, penipuan, penggelapan ini jelas karena kejadian biasa sangat boleh diviralkan sejauh dapat dibuktikan. Jadi saya sangat bertanggung jawab menyampaikan keterangan ini diviralkan karena adanya gross hipotek atau al-azhar yang mengaitkan atau mengikat di dalam surat perjanjian ataupun tertuang dalam peraturan negara, yaitu penguasaan atas barang bergerak dan tidak bergerak oleh seseorang yang memimpin atau meminjamkan uang pada pemilik barang itu yang dipegang itu sebagai jaminan atau sita jaminan
yang krusial yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan seseorang menggadaikan sertifikat milik orang lain karena suatu tipu daya atau dari hasil curian, penipuan, dan rekayasa dari almari pemilik, dapat dikenakan pasal 362 penggelapan, sedang agar memenuhi unsur-unsur pencurian barang itu jelas milik orang lain pada 404 yaitu penggelapan jenis lainnya. Maka dari serangkaian perbuatan yang dilakukan IWW tersebut berdampak pada saksi-saksi pembela IWW yang seenaknya sendiri mengeluarkan statement alibis yang dikemukakan di media sosial Facebook oleh nama tersebut di atas yang mengandung dampak untuk menutup-nutupi hukum, sedangkan yang berkomentar itu tidak punya bukti dan kompetensi tentang pernyataannya, dan hal itu dapat dituntut obstruct of justice, yaitu pengalihan kasus, pengalihan opini atau OITE, sebab kasus ini benar-benar terjadi di dalam yurisdiksi Polsek Gabus sebagai tempat TKP pertama. Maka patut saya menduga jika saudara yang saya sebutkan tadi, AS, turut serta di dalam sebuah rekayasa dari awal kejadian persekusi-eksekusi yang atas bantuan saudara Siswanto Desa Karangkonang, karena kedekatan saudara Jaryo ini kenapa sampai pasang badan atas kasus penipuan, penggelapan yang dilakukan IWW. Berarti ini adalah suatu kejahatan secara bersama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Keterangan demi keterangan nanti kita sambung atas temuan-temuan yang baru dari pemikiran yang berkembang selama ini. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.